Kenalin, sang jawara dari Argentina, Patagotitan majorum. Namanya aja udah sangar, Titan dari Patagonia. Ditemukan tahun 2013 oleh seorang gembala yang gak sengaja lihat tulang raksasa mencuat dari tanah. Tulang pahanya aja panjangnya 2,4 meter. Itu lebih tinggi dari pemain basket manapun yang pernah ada. Jadi, segede apa sih Patagotitan ini? Bayangin, panjang badannya itu sekitar 37 meter dengan berat bisa mencapai 70 ton. Itu setara dengan berat 10 gajah Afrika dewasa yang ditubuk jadi satu. Kalau dia iseng jalan-jalan di kota, kepalanya bisa dengan santai ngintip ke jendela apartemen di lantai 5. Setiap langkahnya, itu bukan sekedar langkah itu gempa bumi lokal. Sebelum Patagotitan terar, ada seniornya yang juga dari Argentina, namanya Argentinosaurus. Selama bertahun-tahun, dia yang pegang rekor. Ukurannya mirip-mirip, panjangnya sekitar 30-35 meter dan beratnya di kisaran 65-80 ton. Para ilmuwan sampai sekarang masih suka debat, siapa sebenarnya yang paling bongsor di antara mereka berdua. Tapi satu hal yang pasti, dua-duanya bikin bus kelihatan kayak remah-remah biskuit. Sekarang, pertanyaan logisnya muncul. Gimana caranya tubuh seberat puluhan ton itu bisa berdiri tegak dan jalan-jalan di darat tanpa remuk oleh gravitasinya sendiri? Apa rahasianya? Ini nih bagian serunya. Kita bakal main logika bareng. Rahasia pertama ada di tulangnya. Tulang mereka itu nggak sepenuhnya padat. Dinosaurus sauropoda kayak Patagotitan ini punya sistem kantong udara yang terhubung sama paru-paru mereka. Dan kantong udara ini menjalar sampai ke dalam tulang-tulang mereka, termasuk tulang leher dan punggung. Ini bikin kerangka mereka jadi super kuat tapi sekaligus ringan, mirip kayak prinsip konstruksi menara atau gedung pencakar langit yang pakai kerangka baja berongga. Jadi, mereka bisa tumbuh masif tanpa harus keberatan tulang sendiri. Cerdas kan? Rahasia kedua, kakinya. Lupakan gambaran di film-film yang kakinya mirip gajah. Penelitian terbaru dengan pemodelan 3D menunjukkan kalau kaki belakang mereka itu punya anatomi yang unik. Mereka punya semacam bantalan jaringan lunak tebal di bawah tumitnya yang berfungsi kayak shock absorber alami. Jadi setiap kali mereka melangkah, bantalan ini meredam tekanan luar biasa dari bobot tubuh mereka. Ini adalah inovasi rekayasa biologi yang luar biasa, Dan tentu aja, leher panjangnya. Itu bukan cuma buat gaya-gayaan. Leher super panjang itu berfungsi kayak mesin penyedot debu raksasa, memungkinkan mereka makan tumbuhan dalam area yang luas tanpa harus banyak gerakin badan mereka yang masif. Efisiensi energi tingkat dewa. Tapi tunggu dulu, apa cuma dinosaurus yang bisa segede ini? Eits, jangan salah. Setelah dinosaurus punah, panggung diambil alih oleh mamalia. Dan mamalia juga punya jagoannya sendiri. Kenalin, Paraceratherium. Dia ini kerabat badak purba, tapi nggak punya cula dan lehernya lebih panjang. Dia adalah mamalia darat terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah bumi. Tingginya di bagian bahu aja bisa mencapai 4,8 meter, lebih tinggi dari gajah Afrika modern manapun. Bayangin, lu berdiri di sebelahnya, mungkin cuma setinggi lututnya. Tapi meskipun tinggi banget, Paraceratherium nggak sepanjang dan seberat para Titanosaurus. Panjangnya cuma sekitar 7,4 meter dengan berat sekitar 17 ton. Jelas bukan tandingan Patagotitan, tapi tetap aja, itu ukuran yang gila untuk seekor mamalia. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau dulu bumi bisa mencetak monster-monster darat segede ini, kenapa sekarang nggak ada lagi? Mana Patagotitan versi modern? Kenapa mamalia paling besar di darat sekarang cuma gajah? Jawabannya kompleks, Ini gabungan dari banyak faktor. Pertama, kondisi bumi udah beda. Dulu, kadar oksigen di atmosfer mungkin lebih tinggi dan vegetasi melimpah ruah, menyediakan energi yang cukup buat tubuh raksasa. Kedua, biologi mamalia itu beda. Kita nggak punya sistem kantung udara di tulang kayak dinosaurus. Tulang kita padat dan berat. Ini jadi batasan fundamental yang bikin mamalia sulit mencapai ukuran sauropoda. Ketiga, munculnya gigantisme sosial. Maksudnya gimana? Hewan kayak serigala atau hyena membuktikan kalau lu nggak perlu jadi raksasa sendirian buat jadi penguasa daratan. Dengan kerjasama dalam kelompok, mereka bisa mengalahkan mangsa yang jauh lebih besar. Ukuran individu jadi kurang relevan kalau lu punya tim yang solid. Dan faktor terakhir, ya kita manusia. Sejak kemunculan kita jadi predator puncak yang paling efisien. Megafauna atau hewan-hewan besar yang hidup berdampingan dengan nenek moyang kita banyak yang punah karena perburuan dan perubahan habitat yang kita sebabkan. Jadi kita hidup di era di mana para raksasa darat hanyalah cerita dari masa lalu yang fosilnya mengingatkan kita betapa luar biasanya kehidupan pernah ada di planet ini. Mereka adalah bukti bahwa batas ukuran makhluk hidup itu jauh lebih ekstrim dari yang bisa kita bayangkan.
Gimana men? Kebayang nggak hidup di zaman mereka? Kira-kira kalau manusia nggak pernah ada, makhluk apa yang bakal jadi penguasa daratan terbesar sekarang? Coba deh, lempar teori liar lu di kolom komentar. Kita diskusi di sana. Jangan lupa like dan subscribe biar kita bisa terus bongkar misteri-misteri keren lainnya di alam semesta. Sampai jumpa!